Setelah penantian selama 6 tahun, Marc Marquez sekali lagi menjadi juara dunia MotoGP setelah mengunci gelar 2025 di Grand Prix Jepang. Melakukan debut MotoGP-nya pada 2013 bersama tim pabrikan Honda, setelah baru saja meraih gelar Moto2, Marc Marquez mencetak sejarah dengan menjadi juara kelas utama termuda sepanjang masa. Ia melanjutkannya pada 2014 dengan dominasi total saat ia memenangkan 10 Grand Prix pertama musim itu dalam perjalanannya menuju mahkota MotoGP kedua. Ia akan memenangkan gelar ketiganya pada 2016 sebelum mengunci gelar keempat setelah pertarungan gelar yang sengit dengan Andrea Dovizioso dari Ducati setahun setelahnya. Pada 2018, Marquez menjadi lebih dominan lagi saat ia melaju dengan mudah menuju gelar juara tahun itu, sebelum menciptakan keunggulan 151 poin yang tak terkejar pada 2019 setelah 12 kemenangan, dan hanya 1 kali gagal naik podium untuk menjadi pemenang gelar 6 kali di MotoGP. Mengalami kemunduran akibat cedera pada 2020 ketika ia menderita patah lengan yang parah, Marquez telah menghadapi jalan yang panjang dan berliku untuk kembali ke jalur kemenangan juara pada 2025 bersama tim pabrikan Ducati. Dan ia melakukannya dalam salah satu musim paling mengesankan bagi seorang pembalap. Namun bagaimana perbandingan gelar MotoGP 2025-nya dengan 6 gelar lainnya sejak 2013? Mari kita simak perjalanan Marquez meraih 7 gelar MotoGP-nya. Musim 2013 dan 2017 adalah saat Marquez menjalani pertarungan perebutan gelar sepanjang musim. Di antara keduanya, musim 2013 lebih menonjol. Gelar pertama sebagai seorang pembalap debutan atau rookie selalu terasa mengesankan. Terlebih lagi, Jorge Lorenzo, rival utamanya pada 2013, memberikan tekanan yang sangat besar pada Marc karena mereka hanya terpaut 4 poin saat finish di Valencia. Mudah untuk dilupakan bahwa pada tahun itu, Marquez sebenarnya nyaris memenangkan gelar lebih awal. Tetapi sebuah kesalahan strategis dari Honda menyebabkannya didiskualifikasi dari Grand Prix Australia. Ditekan hingga akhir oleh seorang juara berpengalaman seperti Lorenzo akan cukup untuk meruntuhkan mental pembalap debutan manapun. Tetapi Marquez membuktikan bahwa ia berada di level yang berbeda. Sejarah tercipta pada tahun 2013 ketika sebagai seorang pembalap debutan di kelas utama, Marquez mengunci gelar perdananya. Melanjutkan kesuksesan itu tidak akan pernah mudah, tetapi memprediksi bagaimana ia akan melakukannya adalah hal yang mustahil sebelum musim dimulai. Marquez memenangkan 10 Grand Prix secara beruntun dalam 10 seri pertama dan akan mencetak total 13 kemenangan. Sebuah rekor untuk meraih mahkota keduanya dengan mudah. Musim 2014 setara dengan musim 2019 dan 2025 sebagai tahun-tahun di mana Marquez benar-benar tidak memiliki lawan tanding yang sepadan. Jorge Lorenzo menjalani tahun yang aneh dan penuh kesulitan di atas motor pabrikan Yamaha. Sementara Valentino Rossi membutuhkan 1 musim lagi untuk kembali ke performa puncak dalam perebutan gelar. Masalah arm pump yang dialami Dani Pedrosa juga membuatnya menjalani musim yang mengecewakan. Tetapi bahkan tanpa semua itu, apakah mereka benar-benar akan mampu menghentikan seorang Marquez yang mulai menguji batas kemampuannya? Ketika orang-orang menobatkan Valentino Rossi sebagai pembalap motor terhebat sepanjang masa, salah satu faktor pendukungnya seringkali adalah keragaman era di mana ia menang, atau keberagaman cara ia meraih musim-musim juaranya. Rossi mendominasi musim-musim dengan motor terbaik, menang di luar dugaan di atas motor yang tidak diunggulkan. Menang di era 2 tak, menang di era 4 tak bersama Honda, bersama Yamaha, dengan aturan ban terbuka, dengan ban dari satu pemasok melawan rekan setim, melawan generasi tua, dan melawan para pendatang baru. Menemukan cara-cara baru untuk menang seringkali dipandang sebagai tanda keunggulan. Mungkin tidak ada contoh yang lebih baik dari kemampuan Marc Marquez untuk beradaptasi dengan keadaan baru selain musim 2016. Meskipun musim 2016 kita sempat menyaksikan salah satu kemenangan paling berkesan Marquez, yakni di Jerman, nyatanya hanya ada 5 kemenangan secara total pada musim itu. Namun di sisi lain, hanya ada 4 balapan sebelum ia mengunci gelar di Jepang, di mana ia tidak finish di 3 besar. 3 diantaranya adalah finish di 5 besar, dan yang lainnya adalah finish ke-13 yang diraih setelah terjatuh di Le Mans.
saat sedang bertarung memperebutkan podium dengan Andrea Dovizioso. Kecelakaan di Le Mans itu adalah satu-satunya insiden jatuhnya dari sebuah balapan sebelum ia mengunci gelar di Jepang, dan bahkan saat itu ia masih meraih 3 poin. Hal ini mengingatkan bahwa pelajaran terpenting yang dipelajari Marquez pada musim 2015 adalah bahwa seringkali perlu untuk mempertimbangkan resiko yang ada saat mencoba untuk menang. Pada tahun 2015, ia terjatuh 6 kali, 5 diantaranya adalah kesalahannya sendiri. Tetapi pada tahun 2016, ia hanya melakukannya 2 kali dan hanya sekali sebelum gelar juara dipastikan. Peningkatan konsistensi ini sangat kontras dengan sisa pembalap di grid yang kesulitan untuk merangkai hasil-hasil top sepanjang musim. Sebuah musim yang sangat tidak dapat diprediksi berkat pengenalan elektronik Magneti Marelli dan pergantian ban Bridgestone oleh Michelin sebagai pemasok ban tunggal. Perubahan-perubahan ini tidak hanya mempersulit para pembalap, tetapi juga para pabrikan, dan Honda adalah salah satu pabrikan yang kesulitan pada awalnya. HRC telah memutuskan perombakan radikal pada desain mesinnya, dari V4 Screamer menjadi Big Bang, pada pertengahan tahun pertama regulasi teknis baru tersebut. Namun, mesin baru itu baru bisa diperkenalkan pada 2017, sehingga para pembalap harus bertahan dengan mesin Screamer yang sulit dijenakan hingga akhir musim. Ditambah lagi, Honda telah menggunakan elektronik pabrikan mereka sendiri hingga akhir 2015. Sementara Ducati telah mengadopsi sistem terpadu dari Marelli sejak 2014 dan Yamaha mulai menggunakannya pada musim 2016. Secara keseluruhan, 2016 adalah musim yang menyoroti kerendahan hati Marquez. Perjalanannya yang penuh kecelakaan menuju posisi ketiga di klasemen 2015 membuatnya terpaksa mengakui perbaikan-perbaikan yang harus ia lakukan untuk merebut kembali mahkota yang sudah pernah ia menangkan sebelumnya. Ia menerapkan perbaikan-perbaikan itu dengan segera dan tidak ada contoh yang lebih baik pada 2016 selain saat ia finish kedua di belakang Jack Miller di Titi, Belanda. Itu adalah sebuah posisi kedua yang dirayakan Marquez seolah-olah sebuah gelar juara yang pada kenyataannya memang demikian. Waktu dari kematangan ini berarti bahwa ia mampu untuk menang bahkan dengan motor yang sulit untuk dikuasai dan pada dasarnya tidak cocok dengan regulasi baru. Sulit untuk menyebut kemenangan juara dunia manapun sebagai yang terburuk dalam karir seseorang. Tetapi dalam karir gemilang Marc Marquez, musim 2017 adalah musim yang sulit menuju kejayaan kelas utama. Setelah memenangkan gelar juara dunia MotoGP ketiganya pada 2016 di atas motor Honda yang sejujurnya di bawah standar, ada optimisme bahwa Honda akan mengatasi masalah-masalah pada mesin 2016 mereka dan memberikan sesuatu kepada pembalap nomor 93 yang akan membuat balapannya lebih mudah pada 2017. Namun, hal itu tidak benar-benar terjadi. Kedatangan Maverick Viñales di Yamaha pada 2017 adalah sebuah sinyal kuat bahwa ia ada di sana untuk melawan Marquez dan Honda. Sejak tes pramusim dan 2 seri pertama musim itu, Viñales mendominasi lawan-lawannya. Sementara Marc kesulitan di Qatar dan terjatuh dari pimpinan lomba di Argentina. Viñales mulai goyah di kota dengan kecelakaannya sendiri saat Marquez meraih kemenangan di Texas untuk mendapatkan poin yang sangat dibutuhkan. Tetapi seri-seri berikutnya bagi Marc memberikan hasil yang kurang memuaskan dengan kecelakaan di Le Mans dan finish ke-6 yang tidak seperti biasanya di Mugello. Posisi kedua yang berharga di Catalunya menutupi sebuah akhir pekan di mana ia jatuh 5 kali atau 6 jika termasuk insiden tersandung di pit lane. Perebutan gelar juara masih dalam jangkauan, tetapi bukan Maverick Viñales yang memimpin. Itu adalah pembalap yang tidak ada dalam radar Marquez, yaitu Andrea Dovizioso dari Ducati. Dovi meraih 2 kemenangan beruntun di Mugello dan Catalunya untuk melancarkan perebutan gelar pertama Ducati dalam waktu yang lama. Stres mulai berdampak pada Marquez setelah penata rambutnya menyadari bahwa rambutnya rontok. Pendekatannya harus berubah dan itu pun terjadi dengan kemunculan kembali Marc versi 2016 yang mengantongi poin-poin krusial dan podium saat para rival goyah. Dengan menggunakan insting tajamnya untuk menilai kondisi secara sempurna di Brno, ia menuju jeda musim panas sebagai pemimpin kejuaraan dengan Dovi yang terus membuntuti dengan ketat. Pertarungan perebutan gelar juara berlangsung naik turun antara keduanya di paruh kedua musim, dengan pertarungan epik di Austria dan Jepang yang dimenangkan oleh Dovizioso dan Ducati. Terlihat jelas bahwa keunggulan yang dimiliki Ducati diimbangi oleh kegigihan dan determinasi luar biasa dari Marquez di atas motor Honda. Misano terbukti menjadi pemenang terbaik Marquez musim itu, di mana ia mengalahkan Danilo Petrucci di lintasan basah dan mencatatkan putaran tercepat di lap terakhir.
Hal ini merangkum musim 2017 Mark bahwa itu adalah musim yang penuh dengan momen-momen krusial. Ia tidak selalu menjadi yang tercepat, tetapi ketika ia perlu menyerang, ia melakukannya dengan telak. Pukulan telak datang di Phillip Island. Ducati sangat kesulitan dan Dovizioso hanya mampu finish di posisi 13. Sementara Marquez menang dengan gaya menantang dan mampu mengendalikan selisih poin dengan 2 seri tersisa. Tetapi momen terbaik musim itu datang di Valencia pada seri final saat Mark memimpin dan menghasilkan aksi penyelamatan yang bisa dibilang paling ikonik dalam karir Grand Prix-nya. Insiden itu dijuluki aksi penyelamatan gelar juara dan sebuah momen yang mendefinisikan bakat luar biasa yang ia miliki. 6 kemenangan setara dengan jumlah kemenangan Dovizioso menunjukkan betapa kerasnya ia harus berjuang untuk gelar tersebut, dan itu membuktikan bahwa meskipun ia mungkin tidak selalu berada dalam performa terbaiknya, ia adalah orang yang tepat untuk momen-momen besar. Setelah pertarungan penentuan di seri final melawan Dovizioso dan Ducati pada 2017, Marquez memulai musim 2018 dengan posisi yang kurang menguntungkan dengan kekalahan di Qatar dan kontroversi di Argentina setelah insiden senggolan dengan Valentino Rossi. Tetapi Marquez segera menegaskan dominasinya, dan sejak seri Catalunya dan seterusnya, ia naik podium di setiap balapan yang ia selesaikan untuk mengakhiri musim dengan keunggulan aman 76 poin dari Dovizioso. Dan ia melakukannya sambil menahan cedera bahu dari sebuah insiden latihan yang ia rahasiakan. Musim 2018 juga merupakan tahun di mana keunggulan Marquez atas sesama pembalap RC213V mulai membengkak drastis. Sementara Marquez merayakan 9 kemenangan dan 14 podium dari 18 seri. Cal Crutchlow dari LCR menjadi yang terdekat dengan 1 kemenangan, 3 podium, dan finish ke-7 di kejuaraan dunia. Rekan setimnya di Repsol Honda, Dani Pedrosa, hanya meraih hasil terbaik posisi kelima dalam perjalanannya finish di urutan ke-11 di klasemen, lebih dari 200 poin di belakang Marquez. Marc Marquez membawa dominasinya ke level yang baru pada 2019 dengan finish dengan selisih 151 poin yang mencengangkan atas rival terdekatnya Andrea Dovizioso. 12 kemenangan Marquez juga membuat 2 kemenangan yang masing-masing diraih oleh Dovizioso, Maverick Viñales, dan Alex Rins tampak kecil. Sifat terlalu bersemangat yang sebelumnya merugikan Marquez juga terhapus, dan selain di kota, ia finish di posisi pertama atau kedua dalam 18 balapan lainnya. Yang paling mencolok adalah jurang pemisah antara Marquez dan para pembalap Honda lainnya. Tidak ada motor RCV lain yang meraih 1 kemenangan pun, dengan Cal Crutchlow dari LCR sebagai yang terbaik berikutnya di posisi ke-9, terpaut 287 poin. Namun kontras terbesar terjadi di dalam garasi Repsol Honda, di mana juara dunia 3 kali, Jorge Lorenzo, yang digadang-gadang akan menjadi rekan setim terberat Marquez, justru secara mengejutkan finish di urutan ke-19 secara keseluruhan dalam musim yang akan menjadi musim terakhirnya. Hampir sendirian, Marquez mengantarkan Honda meraih gelar juara pembalap, tim, dan konstruktor, dan tampak tak terhentikan hingga Jerez 2020. Orang-orang mungkin berpendapat bahwa gelar MotoGP terbaru Marquez yang dianggap sebagai yang terbaik hanyalah bias kekinian. Tetapi sesungguhnya belum pernah ada cerita yang seperti ini. Marquez berada di puncak absolut kekuatannya ketika ia mendominasi MotoGP 2019 dan tidak ada tanda-tanda bahwa ia akan melambat, bahkan di tengah musim dingin yang cukup goyah bagi Honda pada awal 2020. Dengan kemunduran akibat cedera, 4 kali operasi besar, dan keputusan untuk meninggalkan tim di mana ia meraih semua kemenangannya untuk menerima tawaran membalap tanpa bayaran di Gresini pada 2024, hanya untuk melihat apakah ia masih bisa cepat, Marquez mempertaruhkan segalanya untuk mencapai posisinya pada 2025. Dan kemudian melanjutkannya dengan memenangkan 11 Grand Prix dan 14 balapan sprint. 10 diantaranya adalah akhir pekan sempurna dan mengunci kejuaraan lebih awal dari yang pernah ia lakukan. Semua itu di atas motor yang masih relatif baru baginya, yaitu Ducati, membutuhkan level yang bisa dibilang lebih tinggi dari apa yang ia tunjukkan pada 2019. Tidak ada pembalap dalam sejarah MotoGP yang memiliki jeda begitu lama di antara gelar juaranya, dengan Marquez yang kini menjadi juara termuda dan tertua di era modern untuk menjadi juara.
Ada alasan bagus mengapa ini dianggap sebagai salah satu aksi comeback terbaik dalam dunia olahraga.